Pakai berikut Ustazah. Oke, nah kan emak juga nyiapnya aku dewe. Apa lagi nih? Alhamdulillah. Sudah benar kan? Ibu-ibu, kita telah membaca Yasin dan dilanjutkan dengan tahlil bersama Ibu Jalea. Ibu-ibu, acara kita yang selanjutnya tausiah bersama Ustazah Umi Kalsum. Kepada Ustazah kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di tepi sumur. Bagi yang jawab salam, insyaallah panjang umur. Amin. Jadi nak panjang umur kan Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa kafa billahi syahida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar Ibu almarhumah Suripah binti Lasijo yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah, Ibu Ketua Pengajian Majelis Taklim Al-Munawwaroh, para meswara serta segenap anggotanya yang sudah hadir insyaallah dirahmati Allah. Ibu-ibu jamaah pengajian yang sudah hadir galo-galonya, baik yang jilbab salem maupun jilbab lemon, insyaallah galo-galonya dirahmati Allah. Dan pemirsa cerita siaran langsung dari IG-nya Ustazah, insyaallah dimanapun berada, insyaallah dirahmati Allah. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas karunia cinta dan kasih sayangnya. Hari ini kita masih diberikan Allah keluasan untuk bernapas, diberikan oleh Allah keleluasaan untuk bergerak, dan masih diberikan Allah umur panjang untuk dapat menatap di muka bumi ini. Dan kita kesini mendoakan almarhumah yang sudah mendahului kita, yang insya Allah kita pun yang hadir di sini senantiasa diberi Allah nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ibu Suripah binti Lasijola mendahului kita 8 hari yang lewat, ya dah. Nah sesungguhnya mati itu bukan suatu penghabisan, bukan satu yang terakhir. Mati itu permulaan untuk hidup kekal kita di yaumil akhirat kage. Bedanya kalau kita sudah mati gak ada buat apa-apa, karena tinggal mempertanggungjawabkan perbuatan kita waktu kita masih hidup. Kapan kita nak dapat pundi-pundi amal untuk nolongi kita di yaumil akhirat kage, mumpung kita masih hidup. Ibu Suripah ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, wafatnya 8 hari yang lewat. Berarti amalnya, pahalanya, dosanya itu sudah pas. Ya, jadi balik seolah-olah dia ngomong dadah babai, aku duluan. Kapan kamu nak nyusul? Kita kami ngomong kage amal belum banyak. Kata siapa? Besok ngejet tulang. Yang namanya mati atau maut itu suatu keniscayaan. Kullu nafsin za'iqatul maut. 2 kali diulangi juga Quran bahwa setiap yang bernyawa itu pasti bakal mati. Apapun itu bentuknya, bernyawa pasti mati. Yang kamu sayangi janda bolong. Janda bolong itu kembang Iya. Tak tahu aku ya. Kembang, tanaman, ya main dari hobi, tanaman macam-macam ya, dah lidah mertua. Lidah mertua pergi ngok lancip pun. Waktunya segala mertua tu, ya. Padahal tak galau-galau ya. Lidah mertua nak janda bolong, nak janda tidak bolong. Kalau yang namanya tanaman pasti bernyawa, pasti mati.
segala singo bernyawa pasti mati. Pokoknya segala yang bernyawa pasti mati. Apapun itu Bu. Oh saya main lagi nak Palembang katanya zona merah ya. Iya katanya zona merah. Tapi kalau belum mati belum juga. Tapi kita tetap waspada. Janganlah mentang-mentang kita kata penyakit ngelembeng ke sana ke sini bertemu tak kenal tepak-tepak. Ya bertepak ujung-ujungnya balik terkeras kita. Rupanya kena corona, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan. Tidak semua orang mati karena corona, tidak juga. Banyak juga yang meninggal karena penyakit jantung, ya, karena penyakit darah tinggi, diabetes dan lain sebagainya. Ada kawan aku meninggal gara-gara nyium Baiklin. Yang saja cerita ke waktu itu ya. Gara-gara nyium Baiklin meninggal. Kalau memang sudah ajalnya. Ibu-ibu, halo? Gara-gara begaut, nah meninggal begaut. Tahu begaut? Bahasa Indonesianya begaut. Begaut, ngaut kepala, apa banyak tumornya tak tahu sini begaut. Macam mati. Ada yang nanya saja mama ada begaut macam mati. Asik begaut nyebrang jalan tak noleh kanan tak noleh kiri. Tunggu mobil aja mati. Masih tangannya ngaut kepala waktu mati tu ya. Jadi bapak yang dirahmati Allah, aja bapaknya pula ya. Yang jelas kita itu harus siap-siap. Maut itu sudah pasti satu keniscayaan. Iza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah datang, selangkah tak baca mundur, selangkah tak baca maju. Makanya ibu-ibu ustazah sarankan Israel itu mumpung dia masih melayang-layang di pojok, cepat bergancanglah kita mengumpulkan amal soleh kita. Kalau dia lah di depan lawang, depan pintu, depan rumah kita, tak baca kemana-mana lagi. Jangan ke Israel malaikat, Pak RT nama Israel, macam mati kita notok, Assalamualaikum siapa Israel. Ada nenek-nenek ditotok, Assalamualaikum siapa Israel. Padahal Pak RT itu nangan kertas PBB itu tanggal lunas. Siapa Israel, langsung pingsan nenek itu. Kapan diperiksa, tak ada nyawanya lagi. Rupa Israel namanya manusia di depan, Israel malaikat di belakang. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tuh yang penting nak siap-siap. Apalagi ini hari di akhir zaman, baru-baru sekitar 20 harian inilah kita banyak bulan Januari ni ulama sudah meninggal. Dihitung-hitung sampai 21 khusus Januari belum sebelum-belumnya lah banyak lah balik. Ulama pada meninggal. Berarti kita ni sudah berada di akhir zaman. Kalau meninggalnya jaraknya tak kerep, tahu tak kerep? Ya, tidak berpagaan. Mungkin agak masih lama. Nah, cuman kalau lah kerep ini 3 hari siko. Ada apakah gerangan? What happened? Maka orang yang berpikir itu selalu mikir ngapa ulama ni pada balik. Kata yai aku dulu, kebenaran yai aku dulu, ustaz juga, kiai juga, dia ngomong nih, ulama tuh pakunya bumi. Ulama tuh pakunya bumi. Harus dijago, harus dihormati, harus dihargai. Kalau ulama banyak yang meninggal, hilanglah paku bumi tersebut, goncanglah bumi tersebut. Ternyata bulan Januari ini ustazah perhatikan, ustazah Iqra ya. Iqra tu bukan maca Quran baik. Kadang-kadang kita tak ada urusan ustazah, conteng lah. Aku kadang kesebuan, kadang kecepatan, kadang kelamuan. Jadi ibu-ibu ya, kita tuh bukan hanya membaca literlek, membaca isi alam juga. Itu ulama banyak balik, kita jengok. Ya, Kalimantan banjir, Sulawesi gempa, Manado diterjang ombak badai, kemudian di Sumedang longsor, Sriwijaya nyampak ke Banyu ya, Kalimantan banjir, singgonya seprovinsi ngeneng Banyu tu ya. Ada apa? Semeru meletus, Merapi meletus, Sinabung meletus, kemarin apa lagi Ciko lagi, ada
sudah dengan berita tuh. Aku terus terang lah ibu-ibu di TV tuh, bukan tak percaya ya. Perasaanku hoax kalau beritanya. Yang benar tuh cuman berita bencana tuh lah. Sama azan maghrib, azan subuh itu yang benar. Kalau yang lain hoax kalau banyak ya. Jadi dengar berita di TV tentang bencana tuh asa pilu nih nanti. Sedih, apalagi ulama Syekh Ali Jaber terakhir kemarin, para habib-habib banyak yang balik. Kurang sehat apa Syekh Ali Jaber? Laju, ya. Ini seleksi alam. Halo? Ya. Bu, ibu. Ya. Ibarat kita tuh ya ngancur ke rumah, maka perabotan yang bagus-bagus itu dimbai dulu, betul? Nah, sama. Bumi ini sebelum dihancur ke hamba-hamba terbaik Allah dimbai kalau siko-siko dicabut. Kan salah sikonya kata Allah, kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya dijelaskan, ciri mendekati hari kiamat tuh diangkatnya ilmu oleh Allah. Bukan diangkatnya ilmu itu secara utuh, tapi dengan cara diwafatkannya para ulama. Sehingga kaget bertanyalah kita kepada ulama-ulama yang bodoh, karena ulama-ulama yang zuhud sudah banyak yang balik, ulama-ulama yang cerdas sudah banyak yang balik, tinggal yang bodoh-bodoh, sesat dan menyesatkan. Ada yang nanya, saja boleh tak masa mau tunggal depan masjid? Boleh. Nah, ulama yang itu ya tuh, ya. Ustazah boleh tak ngapa marapan maki lagu ni koplo, itu yang model itu gak ada, ya boleh katanya. Nah, na'udzubillah min zalik. Nah, maka dari itu ibu-ibu ulama bela banyak balik. Apalagi kita orang awam ini nak siap siap, ya. Kalau ustazah tuh yuk nunggu baik giling kan ya, bergiling. Tak baca lain tak, memang sudah janjinya. Ya, dipanjangkan Allah umur, alhamdulillah. Cepat dipanggilnya juga alhamdulillah. Jadi beban tak berat, pening mereka ke dunia ni. Nah, maka dari itu ibu-ibu, kalau mau tu suatu keniscayaan, apa yang harus kita lakukan? Ini kan, maka kata baginda Rasul yang terakhir mayyit ba'da mauti salasa. Apabila kita sudah mati, yang ngantar kita 3, 2 balik, sudah ngantar balik, sikok ngantar datang. Sering saja ulang-ulangin. Siapa 2 ngantar balik itu sikok ahlu, keluarga musana, buaya, jiran, tetangga. Ngantar galau, itu kita mati. Tapi kata yang galak nemani kita juga kubur. Halo? Kawan yang galak kamu ajak ceresan, makan sama-sama di restoran. Ya. Aku lagi dapat gaji 13, makan yuk. Makan berdegup sehingga sampai mayar itu 750.000. Ya. Itu kita mati malah itu kita galak kawan kita. Ih, segemen apa model itu dia mati. Ada yang jahit. Ada yang jahit itu. Nak undang ke kita ketika kita senang baik. Coba kalau kita susah lagi kita mati, haram lah nak marahi kita. Maaf dah iya ngapa biru kayak ni gitu. Pipi itu duitnya kan lah ya. Nah, yang model-model ini ya janganlah kita lakukan. Aman kita lah mati, sana buaya jiran tetangga, kaum kerabat, kawan, galo-galonya balik, dah galak nemani kita di kubur. Masuk laki dah galak. Laki. Pergi Pak Kiai, Pak Haji, kau tadi berjanji nak nemani ibu itu kan waktu itu dulu dalam kubur. Apa jawab Pak Haji? Itu dulu Pak Haji waktu aku masih kurus. Ini badan aku lah 100 kilo dah muat. Lagi lanjut pelenyet dia di kubur lah. Sayang pula baca belum oleh Haji itu, ya. Balik laki ya. Wah, lama iko 40 hari. 3 hari lah bini lagi. Saya dia selama masih hidup itu. Bininya tak tahu ya dah. Iyalah ada rupa. Nah, ibu-ibu, kau kerabat balik. Yang kedua, hartamu, maluhu. Ketika kita mati, harta nganter. Punya mobil seboleh kok. Ini yang kita cash, kredit, di leasing maupun di showroom. Banyaknya mobil. Senang hati senang itu kita nyanyi keduanya nak bayar kreditan tadi. Itu kita mati nganter mobil tadi seboleh kok selatan kita dah naiknya. Tidak naiknya. Siapa naiknya? Wong yang nganter kita jauh pemakaman kita tu. Kita di mana? Di mobil ambulan. Ada tulisannya belum ambulan gratis. Ya,
milik Pemkot Palembang. Jadi kamu udah usah lah susah-susah banyak-banyak beli mobil, mati masih pakai ambulan gratis juga. Ya, jadi usah lah. Bersiko ya dilah, ya dah. Jadi namanya nak pamer sebulan ikut dari harga paling rendah sampai paling mahal, paling tinggi. Jangan rupanya tak kita naik waktu kita mati. Ya, jadi balik. Ya, balik kalau emas cupaan, yang Palembang punya emas cupaan ini ya. Cupaan tuh mana kalian kan? Saking kata wadah lagi tuh emas di cupaan makin cantik. Orang Palembang ya. Jadi mati hilang itu tinggal anak cucu berebut. Kadang-kadang menjenggotan. Ada yang minta cincin aku suaso, ada yang minta cincin gelang merek apa namanya berbentuk ulo. Ada yang nak minta kalung merek merpati, ya singgo ya. Bebala, ujung-ujungnya bebala juga, dak berteguran adik-beradik. Jasad kita terbujur kaku di tanah, dak teringat anak cucu kita. Halo? Hal tertinggal. Nah, yang ketiga yang antar kita dan netep itu adalah amalmu. Amalmu sudah ngantar kita, netep pula dikubur sama kita. Tergantung ibu-ibu banyak amal soleh apa banyak dosa. Kalau banyak amal soleh jadi orang cantik, nemeni kita senangnya nanti rasa. Lapang kubur pacak nyawa pertanyaan malaikat. Tapi kalau kita banyak amal salah, banyak dosa delako, maka yang nemeni kita amal kita tadi wong yang serem, ya sadis, kubur jadi sempit, ngap-ngapan. Ya, nak metu dari kubur dak pacak lah di semen wong di pucuk. Ya, sudah di desa no, dak betul lagi kita. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, pokoknya kuncinya di dunia ini kita ini semua banyak-banyak ngumpul ke amal soleh. Dunia mazruatul akhirat. Dunia ini adalah jembatannya akhir. Masih kata baginda Rasul, ya ba'asu ala kulli abdil ma mata alaih. Kage hamba-hamba umatku itu, kata Rasulullah, matinya tergantung kebiasaannya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Maka yang pertama sekali yang harus kita lakukan, mempersiapkan diri kita biar husnul khatimah. Ya, Allahumma ja'alna bi husnul khatimah. Ya Allah, anjur kelak kami akhir kehidupan dengan husnul khatimah, dengan penuh kebaikan. Maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah membiasakan perbuatan-perbuatan dan kegiatan-kegiatan kebaikan. Ya ba'asu ala kulli abdi ma ta'alaih. Ya. Jadi kebiasaan kita tuh lah ibu-ibu. Halo? Yang rajin ke pengajian, insya Allah kagak meninggalnya didoakan oleh jamaah pengajian. Karena dia rajin pengajian. Cak ibu Sulipah nih, ya ibu pengajian doakan yang ada yang netes banyu mata sedih, kata tolong bayar utang dia belum sempat. Ada yang nangis sedih, ngapa pun ngatoi dia belum sempat minta maaf. Ya, yang jelas nian, kalau kita rajin ke pengajian, insya Allah baliknya kita menghadap Allah dah jauh-jauh dari situ. Yang rajin, misalnya baca Quran, insya Allah meninggalnya dia habis baca Quran. Yang selalu menjaga sholatnya, baik sholat itu wajib dan dilampiaskan dalam kehidupan sehari-hari. Mana sholat kita itu, insya Allah meninggalnya pun dalam keadaan sholat. Habis sholat, habis ngaji, habis dakwah, habis ceramah, lama yang jadi. Tapi sebaliknya yang hobi TikTokan, ya barulah net kena setengah mati tekan. Kebiasaannya ada di TV mati ke setengah ibu-ibu ya. Nah TikTok kan jadi lantai bocor sekali lupa ada kabel di sebelah. Lagi asik-asik bergoyang. Nenek terpegang. Kesetengah melanges badannya. Mati karena mati TikTok kan. Habis TikTok kan. Karena tiap hari gawinya itu. Yang sering karaokean mati kadang-kadang habis karaokean di depan orang tuamu kau permalukan aku. Cek jadi Israel cabutnya nyawanya. Oh lagi megang mic mati ya.
Yang senang nonton sepak bola tengah dalu kena angin duduk mati lagi ngapa lagi tersengih lagi tersengih tidak berubah lagi tersengih boyo kena jantung serangan jantung jadi kita angin duduk mati lagi nonton bola. Nah jadi ibu-ibu tergantung di kebiasaan kita, mudah-mudahan kita insyaallah husnul khatimah, amin. Biasa ke kebiasaan baik, insya Allah kebiasaan itulah kaget di akhir kehidupan kita. Nah yang kedua yang harus kita lakukan menjaga iman kita. Ya, halo? Kata baginda Rasul, barang siapa yang meninggal dunia ketika sakaratul maut mengucap 2 kalimat syahadat, dakhalal jannah, masuk surga. Jadi sebelum meninggal mengucap 2 kalimat syahadat dijamin masuk surga. Itu janji Rasulullah. Yakinlah, ya. Maka biasakan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Biar lancar lisan kita mengucap syahadat. Ada ibu-ibu cak takuan ngata aku ustazah, kalau mah itu dah usah ngaji, dah usah semayang, dah usah sedekah. Ngapui je apal ke syahadat tegak duduk. Kaget pas nak mati pacak dewe. Ida mah itu rumusnya. Lagi masuk surga kan? Walaupun tidak kita hafal ke, asa iman kita nih kita jago benar-benar, tidak diisi dengan kemusyrikan baik musyrik akbar, syirik akbar maupun syirik khafi, dan kita hiasi dengan langkah-langkah, dengan adab-adab yang baik, ya, akhlakul karimah. Insya Allah nak mati kita pacak mengucap 2 kalimat syahadat. Insya Allah. Yang ngajin pengajian, insya Allah mudah. Yang ngajin sedekah rajin insya Allah. Pokoknya dekatkanlah diri kepada Allah. Yang ketiga, nah kalau tadi itu iman, yang ketiga akhlak. Akhlakul karimah. Banyak-banyaklah berbuat kebaikan kita. Halo? Dari diri kita dewek gampang ngajak orang lain. Kita dewek dulu ya, Bu. Halo? Kita nih kadang-kadang galak mudah mudah nilai wong lain, tidak pernah mudah nilai diri dewek. Kita nih kalau wong tuh kata yang benar salah kalau di mata kita, ya salah. Aduh berjalan pakai jilbab abang jadi bibi itu baik pakai jilbab abang lah salah. Besok berganti bibi itu pakai jilbab putih, ya baju putih, lewat lagi depan kita. Lah salah pula, ya wah cek perawat be. Lah salah pula. Pakai baju kembang-kembang, kapan dia lewat nah janda bolong lewat, nah salah pula. Tak benar-benar kita, tak pernah mengurusi badan kita, apa kurangnya? Merasa diri kita lebih terus. Aku galak dengan laki, aku galak hebut. Oh kau ni dek hebut baik, ni macam apa galak? Datang ke dia kata kau tu banyak kelebihan, sangat aku galak. Apa dia lebih? Ngoceh lebih, botol lebih, minta duit lebih galak. Artinya macam itu ya kita betina ni ya, lebih kan tu rupanya. Nah, maka dari itu ibu banyaklah berbuat kebaikan. Stop nilai wong, nilai dulu diri kita. Al-insan anil khata'i wa nisyan. Manusia itu tempat salah, tempat lupa. Maka dari itu kita tidak lebih baik dari wong yang kita nilai tersebut. Ustazah masih banyak merasa kekurangan. Tak pernah aku merasa lebih hebat dari kalian semua. Selalu ustazah mikir jangan-jangan kamu lebih hebat dari aku. Itu yang ku sedih, ya Allah, ini banyak kurang aku nih dari jemaah aku mak mana. Aku ngajari dia, tergantung di kamu itulah ya Allah, aku minta tolong. Ya. Artinya hidup ini kalau yang lagi namanya manusia pasti ada salahnya. Gampang kita nakal salah orang lain, takallah dulu kesalahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini untuk akhlakul karimah ya. Jangan berbuat jahat sama orang. Ya. Az-zalimatu la yantahi. Perbuatan jahat yang tak pernah berhenti itu akan menggerogoti amal soleh kita. Maka rugilah bagi kita kalau buat jahat dengan orang. Ada tipe-tipe orang jahat tu, ya. Kalau ngingam, nyingam orang mata warawiri, palang minyak. Ya. Ada yang macam itu. Ada. Kadang-kadang iri dengki dengan tetangga punya mobil, pasangnya tembok, dah baca masuk mobil tetangga. Kapan dia mati nak dimasuk ke kubur nak baca. Dia dihalangi oleh batu, dah tahu dari mana batu. Ya biarkanlah jalan-jalan kita bukan jalan umum kan. Ini banyak
banyak yang model itu. Kadang-kadang tuh geri nengok manusia nih. Tapi kalau baik kalau siapa yang nak masuk neraka lagi? Yang jelas kita baik lah yang masuk surga. Mau masuklah neraka itu segala. Yang penting kita lanjut tahu, jangan gawe dak benar. Jangan gawe dak benar tuh ya. Nah, yang terakhir buat kita galau-galau, ibu-ibu banyak-banyak baca doa. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Jadi doa selamat tuh lebih bagus kita baca komplit ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan bil ilmi. Jadi wa barakatan fil rizqi. Ini untuk kita di dunia. Minta keselamatan di dunia. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Minta kokoh keiman kita biar mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, walafiatan fil jasad, badan yang sehat. Ya, jauh dari wabah dan segala macam. Apalagi Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din walafiatan fil jasad wa barakatan wa ziyadatan bil ilmi. Ilmu yang bermanfaat. Yang jadi guru, yang jadi perawat, ilmunya bermanfaat kalau. Maka setiap nak begawi ikhlaskan niat ke lillahi ta'ala. Kemudian yang berikutnya lagi wabarakatan rezeki, rezeki yang berkah. Tuh di dunia tuh biar kita tenang hidup di dunia. Baru menjelang maut, wa taubatan qoblal maut. Sebelum nyawa sampai di tenggorokan, kita minta kepada Allah agar kita sudah bertaubat kepada Allah. Ya, bertaubat. Maka ibu-ibu sering-sering istighfar, sering-sering bertaubat, sering-sering salat taubat. Ustazah, perasaan aku tidak pernah membuat salah. Nggak pernah salat taubat. Uji kau, uji mau. Ya, kita kan tak tahu. Uji kita tak nyakiti, uji mau nyakiti. Pokoknya ada dosa, minta ampunlah dulu kepada Allah. Taubatlah kita dulu. Kemudian yang berikutnya lagi, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut. Ada rahmat menjelang maut. Ya. Jadi ibu-ibu sakit tidak sakaratul maut tergantung di rahmat Allah ini. Yang jelas ketika sakaratul maut itu standarnya baik orang jahat, baik orang baik ulama, kiai, manusia biasa, itu standarnya ibarat kata baginda Rasul ketika nak mutus tuh ibarat dibacok dengan pedang tajam 700 kali. Maka cirinya metu banyu mato. Itu cirinya. Metu banyu mato ibu-ibu. Tajalan nyaksi ke dewe, ya. Sakit rupanya. Nah, boleh jadi jasad ngerasa, keruh tidak ngerasa kan bisa. Ketika mendapat rahmat, Allah tunjukkan surga Firdaus, Allah tunjuk ke wong-wong yang dicintai dia, nyomput dia, jadi dia ikhlas lepas dari tubuh. Biologis merasa ke sakit, ruh tidak merasa ke, itu bisa. Itulah warahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Ampunan Allah sudah menanti kita ketika maut sudah kita lalui, ya. Nah, baru Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Baru kita minta kepada Allah agar tidak disakit ketika sakaratul maut. Ini menjelang nak mati. Wan najata minan nar, setelah masuk kubur. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Wal afwa indal hisab. Ampuni kami dan ringankan kami ketika dia ambil hisab. Ngapa dia ambil hisab? Ditaruh di akhir sekali. Ya. Kalau ibu-ibu dia ambil hisab itu sebelum kita masuk ke neraka atau masuk ke surga, kita kan dihisab dulu. Itu 4 tahun antri nunggu nama kita disebut. 4 tahun. Habis keringat keluar darah. Jarak matahari sekilan dari ke pucuk kepala kita. Nunggu nama kita disebut. Bayangkan begitu lama. Adapun wong-wong yang banyak amal solehnya yang dekat dengan Allah, mereka dapat tempat PPIP, tidak ada lagi dia antri. Makanya kalau lagi kondangan prasmanan, sabar-sabar antri itu. Jangan saling serobot, ya dah. Tunggu ke ini dah. Hebut, nyerobot, sudah nyerobot, ngembek pula lebih dari cacat, apa takarannya. Oh, kadang-kadang botol aqua kosong nimbek diisi dengan apa namanya? Yang lauk,
isi daging, jiwa, ya. Segala macam. Nah, kaki dia milih sabda baca aja itu, ya ketahuan kamu, ya. Biasa kenapa ada antri itu ngajari kita kaki dia milih hisab biasa ke antri kaki 4 tahun nunggu nama kita disebut. Timbangan besar, mizan al-mizan. Sebelah kiri dosa, sebelah kanan pahala. Ada yang nanya, Ustazah, saya cak tahu ni yang jelas ke tu? Memang sudah ke sana? Uji aku, kalau aku sudah ke sana berarti hantu juga aku ini. Seakan baca jelas kan ya, ada bukunya, hadis Rasul jelaskannya, ya dah. Sama aja ada yang nanya, Ustazah, kamu ngirim Fatihah, tahlil, Yasin sama umat itu nyampe apa? Uji aku kan belum mati, jadi tak tahu. Kalau kau nak tahu, kau matilah dulu. Adik kami baca, kirim doa kami. Kalau nyampe WA aku. Tak galak pula mati bibi itu ya. Woi, jago malah ni nanya yang tidak. Dengar ke baik. Tak kena ada salah. Ya ayatnya ada, hadisnya ada. Yang jelas kirim kena doa, karena yang meninggal itu hanya butuh doa dari kita dan sedekah dari kita. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini kelak husnul khatimah, amin. Dan yang terpenting adalah kita mulai saat ini tidak ada waktu untuk santai lagi, tidak ada waktu untuk kita berpecah belah, bersatulah kita untuk menegakkan syiar agama Allah ini. Dan yang terpenting lagi, bercepat bergancang kita mengumpulkan amal soleh. Karena ini bakbek mau mati ni ya, bakbek, bukan yaibek, belum masih hidup. Bakbek. Tahu kami yaibek? Yaibek tu yang nyipta ke lagu Palembang ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kaget kita masuk ke surganya Allah, amin. Dan bersanding dengan Rasulullah SAW. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah saja mohon ampun. Kita jumpa lagi kali dalam waktu dan gelombang yang sama serta episode yang berbeda. Ubi kayu sambal terasi, thank you dan terima kasih. Aku liqaul hadza astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim karimi sultanik. Allahumma shalli ala habibina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdalana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal wayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayunin lil muttaqina imama. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayuna shirara. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma fir lahu warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma fir laha wa'afiha wa'fu anha. Khususan ila arwah almarhumah Suripa binti Lasijo wa siapa nih? Coba sebutin. Wa Santa binti Kamila, Sasmito bin Lasito, M. Hairudin bin Suparmin bin Ahmad Sastro, Siti Mutia binti siapa nih? Mistawi ya. Siti Sundari binti Suparmin, Endang Sulistioningsi binti Suherman Effendi, Mas Rupi binti Jamus ya. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pada Ustazah Umi Kalsum yang mana telah memberikan tausiahnya pada kita semua pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita kedepannya, bisa kita turunkan untuk anak cucu kita. Ibu-ibu sekalian, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara takziah kita pada hari ini di rumah Ibu almarhumah Syarifah.
Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan untuk amal ibadah kita. Ibu-ibu, marilah kita melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kata-kata yang